ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadaru ma baqiya minar riba al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba salasah wa sab'una baban al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di rumah masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah setelah kita dirumahkan dan kajian beberapa bulan migrasi online, kita kembali bisa bertatap muka secara langsung di Masjid Aisyah ini, tentu dengan semangat yang sama. Semoga kajian perdana khususnya di Jumat yang pertama lebih meningkatkan semangat kita untuk tak abai terhadap setiap peluang surga di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, karena kita menyadari walaupun kita sehat, kita leluasa memiliki berbagai perangkat, tetapi saat peluang diangkat oleh Allah, maka tidak ada daya dan upaya yang dapat kita kerahkan. Sebelum saya menyampaikan materi seperti yang telah dipublikasikan di media sosial, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam masa transisi pandemi, khususnya kami di Bandung masih berlaku PSBB walaupun diperlonggar. Kajian belum bisa menggunakan infocus, slide dan juga makalah. Selain itu juga perlu saya sampaikan bahwa Dewan Hizbah dalam upaya mewujudkan satu rasa, satu suara dan usaha, terutama dalam masalah fikih dan syariah, telah melakukan berbagai upaya dalam sosialisasi keputusan Dewan Hizbah untuk ketentraman umat di dalam berakidah, ibadah dan muamalah. Maka atas izin Allah, jelang Idul Adha, selain Dewan Hizbah telah menerbitkan buku panduan seputar Idul Adha dan Idul Kurban, maka kita pun mendapat bimbingan secara langsung melalui program spesial live streaming bersama Persis TV yang ditayangkan setiap hari Rabu pukul 4 sore sampai jam 5 atau setengah 6, yang langsung dibimbing oleh guru-guru kita di Dewan Hizbah. Dan edisi perdana telah dilakukan di Rabu yang kemarin, dibimbing oleh Ustadz Jae sebagai sekretaris Dewan Hizbah, didampingi oleh Amin Muhtar sebagai anggota Dewan Hizbah, dan tayangannya bisa diputar ulang di YouTube Persis TV, membahas dua tema. Yang pertama, permasalahan seputar saum Zulhijjah. Yang kedua, hukum potong rambut dan kuku bagi kurbani. Jadi bagi bapak ibu yang telah memiliki buku ini, bisa nyorog secara online. Bukunya dibuka, guru kita menerangkan di Persis TV.
Nah, insya Allah untuk Rabu yang akan datang tanggal 8 Juli pada jam yang sama kita akan mendapatkan bimbingan dari guru kita Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat. Beliau sebagai anggota dan ketua Komisi Akidah Dewan Hizbah sekaligus ketua HMK PP Persis yang akan didampingi oleh Ustadz Ginanjar Nugraha dari Sekretariat Dewan Hizbah. Insya Allah tema yang akan dibahas yaitu tentang takbiran Idul Adha dan takbir 7 dan 5 pada sholat Id. Itu sebagai kabar gembira bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bimbingan langsung tetapi tak mungkin hadir di lokasi, maka program baru Dewan Hizbah melakukan pelayanan sosialisasi melalui media digital, dalam hal ini di Persis TV. Dan insya Allah dengan izin Allah, kalau tidak ada aral kendala, di ahad yang keempat di masjid ini pun nanti Ustadz Jae akan menyampaikan seputar Idul Kurban. Mudah-mudahan Ustadz diberi kekuatan, kita pun diberikan keleluasaan oleh Allah untuk hadir bersama di Masjid Aisyah ini. Kalau tidak salah yang sore ya teman, ya kajian yang sore di ahad yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan satu fenomena yang menjadi dasar kita berpikir, berkeyakinan, terutama yang berkenaan dengan persoalan riba. Sebelum kita mengkaji kepastian kedudukan hadis, dosa riba sebanding dengan dosa zina dengan ibu kandung sendiri, perlu saya sampaikan kerangka berpikir dan metode Al-Quran Sunnah di dalam menetapkan hukum, terutama menetapkan keharaman satu perbuatan. Berdasarkan petunjuk Quran Sunnah, ketika mengharamkan satu perbuatan, maka digunakan ragam indikasi atau petunjuk yang disebut dengan dalalah tahrim. Kita mengetahui yang disebut tahrim menurut para ulama adalah khitabullahi ta'ala yaqtadi tarka iqtidaan jaziman, yaitu khitab Allah baik di Quran maupun sunnah yang menuntut agar ditinggalkan satu pekerjaan dengan tuntutan yang tegas atau dengan tuntutan yang keras. Itu yang disebut dengan tahrim. Maka satu perbuatan yang dikenai khitab tahrim disebut haram. Kita mengetahui yang disebut haram adalah huwa ma yu'aqabu ala fi'lihi, satu perbuatan yang dikenai siksaan pelakunya apabila dikerjakan, wa yusabu ala tarkihi, dan dikenai pahala pelaksanaannya apabila ditinggalkan, seperti riba, mencuri, minum khamr, maka perbuatannya disebut haram. Aturan hukum yang mengharamkannya disebut tahrim. Nah, jadi satu perbuatan dihukumi haram bukan hanya karena ada indikasi
atau adanya petunjuk ancaman yang keras ketika dilakukan. Maka adanya ancaman hanyalah salah satu indikasi, bukan satu-satunya perbuatan itu haram pedah diancam. Nah, mari kita lihat keragaman indikasi atau dalalah tahrim itu dalam kasus pengharaman riba. Dari 8 indikasi keharaman sebagai standar, paling tidak ada 5 indikasi yang digunakan dalam pengharaman riba. Banyaknya indikasi menunjukkan beratnya bobot keharaman riba. Karena tidak banyak satu perbuatan diharamkan dengan menggunakan banyak petunjuk tentang keharamannya. Paling rata-rata 1, 2, paling banyak 3. Urusan riba pengharamannya menggunakan ragam indikasi berbagai model petunjuk. Sebagai contoh, riba diharamkan menggunakan lafal haram secara jelas. Ini indikasi pertama. Seperti dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba haram karena ada indikasi langsung diharamkan dengan bahasa haram secara tegas. Itu indikasi pertama keharaman. 2, menggunakan fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah. Kita menyebutnya adalah la larangan. Seperti dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Ta'kulun masuk lanahiyah. Maka itu indikasi kedua riba diharamkan. 3, menggunakan sigoh nahyun. Seperti menggunakan lafaz naha, nuhiya. Di antaranya digunakan dalam surat An-Nisa ayat 161. Wa ahid wa ahdihim ar-riba wa qad nuhu anhu. Itu petunjuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, sigoh perintah. Bentuk perintah agar berhenti dan meninggalkan. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 278. Ittaqullah wa dharu ma baqiya minariba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Sementara dalam sabda Nabi menggunakan bahasa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Tinggalkan 7 perkara yang bisa membuat seseorang abadi di neraka. Nabi ditanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa 7 perkara yang akan menjerumuskan, mengabadikan pelakunya di neraka? Maka Nabi menjawab, di antara 7 yang dapat menyebabkan kelanggengan di neraka, yaitu wa aklu riba, memakan riba.
Terakhir, petunjuk bahwa riba diharamkan menggunakan ancaman dan sanksi bagi yang melakukan, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 279. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, umumkan, proklamasikan, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Di sini adanya ancaman dan sanksi. Sedangkan dalam hadis disebutkan Nabi melaknat para rentenir dan berbagai pihak terkait untuk kelancaran terwujudnya transaksi ribawi. Antara lain, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat akila riba, yaitu pihak kreditur, rentenirnya, kemudian wa mukilahu, nasabahnya, wa katibahu, sekretarisnya, notarisnya, wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan terjadinya transaksi riba itu. Maka itulah di antara contoh riba diharamkan. Dari mana kita mengetahuinya? Dari 8 standar mengetahui pengharaman sesuatu, paling tidak 5 petunjuk yang digunakan untuk riba. Sekiranya tidak ada hadis yang menerangkan dampak riba begitu mengerikan sekalipun, maka status riba tak akan jadi halal. Atau hadis yang menerangkan dampak riba begitu dahsyat, maka tak akan mengurangi bobot keharaman riba. Dan dosa riba tak akan berubah dari dosa besar terus hadisna dhaif jadi dosa leutik moal. Sekiranya tidak ada hadis, atau ada hadis tapi kemudian dhaif, tak akan merubah status keharaman riba dan bobot hukumnya, karena tadi penjelasannya ada di Quran dan ada hadis sahih. Nah, mari kita lihat, benarkah hadis soal dampak riba yang begitu mengerikan statusnya dhaif? Sekali lagi, sekiranya tidak ada hadis ini ataupun dhaif, tak akan pernah mendegradasi, menyebabkan derajat riba jadi turun. Nah, apalagi ketika hadis ini misalkan sahih, berarti untuk memperkuat satu di antara 8 indikasi keharaman. Yang pertama, yaitu hadis memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina. Zina teh dosa besar. Zina teh goreng patut, tah riba maleuwih. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yaitu dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa salasina zaniyatan. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang melalui transaksi riba
sedangkan ia mengetahui maka lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Menurut Syekh Albani dalam Miskatul Masobih, hadisnya sahih. 2. Hadis dosa memakan riba setimpal sebanding dengan dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nabi bersabda, riba salah satu wasab'una baban. Riba itu punya 73 pintu dosa. Aisaruha mislu an yankiha rojulu ummahu. Yang paling ringan dari 70 pintu dosa itu adalah seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Wa in arba riba irdur rojul muslimi. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Menurut Syekh Albani, hadis ini sahih dilihat dari jalur lain. Sekali lagi, sekiranya hadis ini pun dhaif, tak akan merubah status hukum dan tak akan pernah mengurangi tingkat bobot keharaman riba. Di sini penting saya sampaikan, mengingat ada sebagian ikhwan kita yang telah menyatakan hadis ini dhaif, sementara Syekh Albani seperti yang saya tadi sampaikan menilai hadis ini sahih. Hadis yang disorot oleh ikhwan kita itu bersumber dari Abu Hurairah, sementara yang disampaikan oleh Syekh Albani bukan hanya hadis Abu Hurairah, tetapi juga ada hadis pembanding, yaitu misalnya dari Ibnu Mas'ud. Contoh tentang hadis Abu Hurairah dengan redaksi ar-riba as-sab'una huban. Riba mempunyai 70 tingkatan. Ada grade-nya. Ada levelisasi riba. Aisaruha yang teringan yaitu an yankiha rojulu ummahu. Yang paling ringan seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Kata Syekh Albani, hadis ini sahih, seperti yang dapat dilihat dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir di nomor hadisnya 3541. Kemudian redaksi lain masih dari Abu Hurairah, ar-riba sab'una hauban. Tetapi yang ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Syekh Albani sahih, seperti yang dicantumkan dalam Sahih Ibnu Majah di jilid 2 halaman 27 dan pada ta'liq kitab At-Tarhib At-Targhib wa Tarhib di jilid 5 halaman 3.
salasah wa sab'una baban dan seterusnya, yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan sahihun, seperti yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor hadis 3539. Dan juga beliau menyampaikan dalam Sahih Targhib wa Tarhib di jilid 2 halaman 177 dengan ungkapan sahihun li ghairihi. Mari kita tempatkan, jika kita membanding dua penilaian antara ikhwan kita yang mendoibkan dengan penilaian Syekh Albani yang menilai sahih, Amin Muhtar akan cenderung kemana di antara dua penilaian ini? Maka saya akan cenderung yang mensahihkan. Saya ulangi, sekiranya saya diminta untuk menyikapi dua pendapat antara yang mendoibkan yang disampaikan ikhwan kita dengan penilaian Syekh Albani, maka saya akan cenderung yang mensahihkan, tetapi saya akan memberikan catatan hasil penelitian pribadi yang tidak diungkap juga oleh Syekh Albani. Inilah kajian utama kita yang tadi karek mukodimah. Terame nu tadi mah can aya gelutan. Tadi mah baru warming up ngarah tetunduh, da isuk-isuk keneh ngajina gitu. Siap? Mukodimah 30 menit. Berarti sampai jam 8 ngajina. Catatan yang pertama, ini dari Amin Muhtar. Alasan saya sederhana. Kenapa cenderung kepada yang mensahihkan? Karena sejauh pengetahuan kami, ikhwan yang mendoibkan hanya bertumpu pada hadis Abu Hurairah. Sementara menurut pengetahuan kami, hadis tentang dampak riba yang begitu dahsyat paling tidak bersumber dari 10 sahabat. Selain Abu Hurairah, dan juga tadi disampaikan oleh Syekh Albani dari Ibnu Mas'ud, maka kita temukan juga bersumber dari sahabat yang lain. Semisal Sa'id bin Zaid bin Amr al-Adawi. Kemudian juga dari Abdullah bin Salam al-Haris al-Israili. Disampaikan pula dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ada pula yang bersumber dari Yusuf bin Abdullah bin Salam al-Israili. Juga penting dilibatkan riwayat dari Al-Barra bin Azib. Ada pula dari Yasar As-Saqafi Maula Akhnas bin Syurek. Dan yang terakhir tidak disebutkan namanya, seorang sahabat Nabi hanya dengan sebutan rojulun minal ansor. Jadi sahabatnya bukan cuma 2, 10. Dan para mukharij, para pencatat hadis, minimal 10 sampai 15 orang. Maka saya akan menerima kedoifan hadis ini sekiranya 10 sahabatnya sudah diteliti semua dan doif. Maka baru mendoifkan hanya dari Abu Hurairah. Menurut kami itu tidak cukup. Karena sekiranya yang Abu Hurairah itu doif, maka masih terbuka peluang hadis ini benar bersumber dari Nabi melalui perantara para sahabat yang lain. Mari kita lihat hadis yang Abu Hurairah.
Alasan pendoipan hadis Abu Hurairah ini memiliki dua sanad. Yang pertama jalur Abu Salamah, yang kedua jalur Sa'id Al-Maqburi. Menurut yang mendoibkan, jalur Abu Salamah sangat doib karena pada sanadnya terdapat rawi Ikrimah bin Ammar. Sementara jalur Sa'id Al-Maqburi ini juga sangat doib sebab terdapat rawi bernama Abu Ma'syar. Catatan bagi yang mendoibkan, dilihat dari hadis Abu Hurairah pun ternyata ada riwayat lain yang tidak melalui rawi Ikrimah dan Abu Ma'syar. Di antaranya riwayat Ibnu Abu Syaibah yang saya kutip dari Musonaf Ibnu Abi Syaibah di jilid 11 halaman 319, nomor hadis 22.437. Tidak pakai Ikrimah, tidak pakai Abu Ma'syar. Dua, riwayat Imam Al-Bazzar yang saya kutip dari Musnad Al-Bazzar di jilid 14 halaman 219, nomor hadis 7784. Maka mempermasalahkan hadis ini melalui Abu Hurairah saja bisa debatable. Artinya tak mudah untuk ujug-ujug ngadoibkan. Sekiranya itu pun mau menggunakan jalur yang Abu Hurairah. Nah, sementara untuk yang Ibnu Mas'ud tadi sudah disampaikan oleh Syekh Albani, saya tak akan ulas lagi. Maka yang ingin saya sampaikan yaitu jalur dari sahabat, misalkan Abdullah bin Salam bin Al-Haris Al-Israili. Saya percaya baru dak tasik kitab-kitab nu kieu mah geus katambul komo kumang aep mah dilamot. Oke, nanti silahkan cek misalkan riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian juga Imam Abdur Razak di dalam kitab Musonafnya di nomor hadis 19.706. Kemudian yang bersumber dari sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah, itu juga banyak diriwayatkan oleh para ulama lain, termasuk dari Sa'id bin Zaid, riwayat Abu Daud, riwayat Ahmad, riwayat Al-Baihaqi. Jadi sekali lagi, mumpung ini live streaming, selama jalur yang lain Abu Hurairah belum diberikan penilaian doib, ada kemungkinan yang Abu Hurairah pun sahih, apalagi melalui sahabat-sahabat yang lain, maka belum cukup untuk menilai hadis ini doib kalau dilihat secara keseluruhan, bukan hanya satuan persahabat, apalagi mengandalkan hadis yang dari Abu Hurairah. Jadi kurang lebih inilah sikap Amin Muhtar. Sekiranya ditanya mana yang akan diambil antara yang mendoibkan dan yang mensohihkan, maka saya cenderung yang mensohihkan. Alasannya tadi sederhana. Yang mendoibkan hanya hadis Abu Hurairah, itu pun masih ada peluang untuk tidak doib, apalagi melalui 9 sahabat yang lain yang sampai hari ini saya belum menemukan ada yang pernah mendoibkan secara komprehensif satu kesatuan. Akhirnya saya akan tutup kajian ini.
Hadis ini kenapa dinyatakan sebagai hadis kabar buruk bagi pemilik atau pelaku riba? Dan kenapa disebut teringan dari 73 atau hadis lain menyebut 72? 73 sedang membicarakan pintu, 70 atau 72 menerangkan tingkatan. Yang teringan adalah dosa riba sebanding dengan zina terhadap ibu, atau boleh jadi lebih berat. Saya ambil catatan dari para ulama pensyarah. Pertama, ungkapan riba salasah wa sab'una baban maksudnya adalah ismu riba ala salasah wa sab'ina darajah. Maka dosa riba itu termasuk kepada 73 derajat. Sebagai tamsil atau bobot menunjukkan riba dosa besar. 2. Ungkapan wa aisaruha, yaitu derajat yang teringan dan terendah level tentang dosa. Mislu sederajat, sebanding dengan seseorang yang berzinah dengan ibunya sendiri. Apa yang dibandingkan? Yaitu yang dibandingkan adalah dosanya. Ini semua untuk menggambarkan bahasa, apa kita menyebutnya? Bahasa punishment. Betapa buruknya riba dan betapa dosanya besar. Maka diambil yang sama-sama dosa besar, yaitu menzinahi ibunya. Jeung ibu sorangan mah bujeng-bujeng jeung batur ge sarua, komo jeung indung sorangan gitu. Maka yang akan disamakan apanya? Sama-sama dosa besar. Ini namanya penekanan terhadap tarhib, ancaman, tahdid terhadap kabair, dosa besar. Tapi Nabi ternyata menunjukkan bahwa dosa riba pun bertingkat. Yang tadi membicarakan perbandingan riba, dosa riba dengan dosa besar dari perbuatan-perbuatan lain. Maka riba itu terbawah. Tetapi saat membicarakan internal, tadi antar, sekarang Inter Milan. Ternyata di dosa riba pun bertingkat-tingkat. Inna arba riba, yaitu dosa riba yang terberat. Macam dosa riba yang terberat, yaitu irdorojul bil muslim. Mohon maaf, kermah dicekek ku riba geus berat. Tuluy dibolototan ku debt kolektor gitu. Maka itulah yang dimaksud bahwa riba terberat, yaitu menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kermah dicekek ku riba dengan keadilan, ketidakadilan, kedoliman sistemik, maka secara mental juga direndahkan. Diudag-udag ku debt kolektor, keur ngaji jadi tenang, ngilu ngajina nyumput, ngahindar, lain rek ngaji. Nah maka riba itu sampai sedahsyat itu. Makanya ingat apa yang pernah saya sampaikan.
Jangan sampai kemuliaan seorang muslim runtuh ku riba. Komo ahli pengajian diudag-udag ku debt kolektor. Masih ingat kata-kata saya, daripada diudag-udag ku debt kolektor, samper debt kolektor. Begitu sebelum jatuh tempo telepon rek nagih moal. Lamun teu ayeuna ku aing mau dibayar. Padahal heueuh. Ini termasuk bahaya. Bukan sekedar kedoliman sistemiknya, tetapi meruntuhkan kehormatan. Mata kira-kira lamun bade bergelut jeung riba, entong dipikiran nominal kebutuhan wungkul, siap teu jeung ngajaga muruahna, siap tidak dengan ngajaga kemuliaan diri. Maka itu harus masuk perhitungan. Ari urang sanes, interaksi dengan riba dihitung kemampuan bayar dan nilai aset. Maka ada yang luput dari perhatian kita. Kade muruah diri jeung keluarga bisi runtuh. Itu harus menjadi pertimbangan pada saat kita terpaksa harus bersentuhan karena tidak ada jalan lain. Maka mental kita bukan hanya kemampuan bayar atau siap gagal bayar, tapi mentalna kemuliaan kaganggu atau henteu. Jadi harus sampai ke sana. Panduan tip and tricks selamat dari riba, yaitu kehormatan seorang muslim harus menjadi prioritas kondite nomor 1 sebelum mengambil langkah. Inilah kenapa hadis ini menjadi penting, agar menjadi semacam alarm, agar kita tak bermudah-mudah. Sekali lagi, sekiranya itu pun terpaksa karena tidak ada jalan lain, sementara ada aspek yang harus kita selamatkan, misalkan darurat karena kondisi nyawa terancam, nginjem kaditu kadieu nu haratis eueuh, maka paling tidak siapkan mental sampai nilai kemuliaan itu. Demikian saya kira beberapa catatan ringkas. Begitu banyak hadis dan rujukan. Untuk sampai paham demikian, saya mungkin harus 5 tahun. Tapi orang Tasik mah sajam kurang ngerti luar biasa. Maka mudah-mudahan ini semua menjadi anugerah yang Allah berikan kepada Anda, karena Anda diberi kecerdasan yang cepat untuk memahami tanpa harus berlama-lama dan menghabiskan usia seperti yang Amin Muhtar alami. Sebelum ditutup, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi lebih baik jangan ada pertanyaan biar cepet dahar bareng. Margi sono lauk daun lila teuing. Dahar bareng menjadi prioritas untuk pasca pandemi. Oke, saya kira demikian. Kalau ada nanti dititipkan saja dulu. Kemudian insya Allah kita bertemu kembali nanti di pertemuan pada Jumat. Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di lokasi juga akan live streaming untuk telaah jejak nasihat orang tua berkenaan dengan situasi dan kondisi hari ini yang mengancam keberlangsungan bangsa dan negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Akhirnya saya mohon diri, insya Allah kita bersua kembali bulan depan di tempat ini pada Jumat di AHC dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.